Tetapi kalau sholatnya itu adalah jamak takhir, tidak perlu adzan, langsung iqamah saja. Karena itu dinilai seperti sholat yang terlewat atau sholat qadha. Zuhur, asar dilakukan waktu asar, cukup iqamah. Maghrib, isya dilakukan waktu maghrib, azan dulu baru iqamah. Tapi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa hal yasunnu lil fawaiti, apakah sunnah mengumandangkan azan untuk waktu-waktu yang telah lewat? Artinya, apakah sunnah untuk mengumandangkan azan untuk melakukan sholat qadha? Fihi salah satu aqwalin. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Qala fil disebutkan di dalam kitab al-um, yuqimulaha wa la yu'dhanu, langsung saja iqamah, tidak usah mengumandangkan azan. Wa dalilu alaihi, dalilnya adalah Marwiya Abu Sa'id Al-Khudri, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, beliau menyampaikan, habasana yaumul khandaq, kami terkurung pada saat perang Khandaq, hatta dhahaba hawa minal laili, sehingga lewat malam, sehingga larut malam, terkurung pada saat perang Khandaq hingga lewat malam, hingga larut malam. Hatta kafaina dzalika, sehingga Allah menghindarkan dari perang Khandaq itu. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kafallahul mu'mininal qitala, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari perang. Fada'a Rasulullah SAW Bilalan, lalu setelah itu Rasulullah SAW memanggil Bilal. Fa'amarahu, lalu Rasulullah perintahkan Bilal. Fa'aqama dhuhra, lalu Bilal mengumandangkan iqamat, lalu melakukan sholat duhur. Fasallaha, lalu Rasulullah SAW melakukan sholat duhur itu. Fa'ahsana kama tusalli fi waktiha, Rasulullah SAW memperbagus sholat duhurnya itu seperti sholat pada waktunya, bukan seperti sholat qadha. Tsumma aqamal asra, lalu Bilal mengumandangkan iqamah untuk melakukan sholat asar. Fasallaha kadzalika, lalu Rasulullah SAW melakukan sholat asar dan memperbagus sholat asarnya seperti sholat pada waktunya. Tsumma aqamal maghriba, lalu Bilal mengumandangkan iqamah sholat maghrib. Fasallaha, lalu Rasulullah sholat maghrib tersebut kadzalika, demikian juga Rasulullah memperbagus sholatnya seperti sholat pada waktunya. Tsumma aqamal isya'a, lalu Bilal mengumandangkan iqamah sholat isya. Fasallaha, lalu Rasulullah SAW melakukan sholat isya kadzalika, demikian juga pada saat sholat isya ini Rasulullah memperbagus sholatnya persis seperti pada saat sholat di dalam waktunya. Wali anna li'ilami bil wakti, karena azan itu adalah untuk memberitahukan tentang masuknya waktu sholat. Waqad fatal waktu, sementara itu waktunya telah lewat karena sholat qadha. Wal iqamatu, sementara itu kalau iqamah turadul li iftitahi sholati, dimaksudkan iqamah itu adalah untuk membuka sholat. Oleh karena itu, karena azan itu adalah untuk memberitahukan datangnya waktu sholat, sementara waktu sholatnya sudah lewat karena ia sholat qadha, maka tidak perlu dikumandangkan azan. Sementara iqamah itu adalah untuk memulai sholat, maka perlu dikumandangkan iqamah. Wadzalika mawjudun, oleh karena itu ada iqamahnya setiap kali mau sholat, karena iqamah itu adalah pertanda mau diawali melakukan sholat. Waqala fil qadim, disebutkan di dalam qaul qadim, yu'danu wa yuqimu lil ula wahdaha wa yuqimu lil lati ba'daha. Yang pertama adalah azan, kemudian iqamah, lalu sholat. Itu untuk yang pertama. Tapi untuk berikutnya tidak perlu azan, cukup iqamah saja. Wa dalilu alaihi, dalilnya adalah Marwiya Abdullah bin Mas'ud. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, annal musyrikina sagalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang musyrik mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terlewat an arba'i sholawatin, 4
sholat terlewat, tidak dilakukan oleh Rasulullah karena diganggu oleh orang-orang musyrik itu. Hatta dzaba minal laili masyaallahu, sehingga dengan kehendak Allah sampai lewat malam, larut malam. Fa'amara Nabi SAW Bilalan, setelah itu lalu Nabi menyuruh Bilal, fa'adzana thumma aqama wa shallat zuhra. Setelah Nabi menyuruh Bilal, lalu Bilal azan, kemudian qomat, setelah itu Nabi sholat zuhur. Thumma aqama, lalu Bilal mengumandangkan iqamah, fasholal asra, lalu Nabi sholat asar. Thumma aqama, Bilal mengumandangkan iqamah lagi, fasholal maghribah, lalu Rasulullah sholat maghrib. Thumma aqama, Bilal mengumandangkan qomat lagi, fasholal isya, lalu Rasulullah SAW melakukan sholat isya. Wali annahuma sholatani, karena kedua-duanya adalah merupakan dua sholat, jama'ahuma fi waktin wahidin, yang digabung menjadi satu waktu, fakanata bi'adzanin wa iqamataini, maka kedua sholat itu cukup dengan satu adzan dan dua iqamah. Kal maghribi wal isya'i, seperti maghrib dan isya, bil Muzdalifati, yang dilakukan di Muzdalifah. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallahuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Muzdalifah itu melakukan sholat keduanya bi adzanin wa iqamataini, dengan satu azan dan dua iqamah. Jadi kalau orang melakukan sholat jamak tentu memerlukan dua sholat, maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar. Maka yang perlu dilakukan adalah di sholat yang pertama itu dilakukan azan, di sholat yang kedua itu cukup iqamah saja. Yang pertama azan, kemudian iqamah, yang kedua cukup iqamah saja. Wa qala fil imla, disebutkan di dalam al-imla, in ummila ijtima'un nasi, kalau diharapkan berkumpul orang-orang atau diharapkan supaya orang pada berkumpul melakukan sholat, udzina, maka diazankan, dikumandangkan azan, atau azana wa aqama, azan dan iqamah. Fa in lam yu'ammal, kalau seandainya tidak diharapkan orang untuk berkumpul melakukan sholat jamaah di situ, artinya tidak memanggil orang yang jauh-jauh, aqama, cukup qomat saja, cukup iqamah saja. Itu menurut di dalam kitab al-imla. Wa dalilu alaihi annal adzana, dan dalilnya bahwa adzan yuradu li jam'in nasi, dimaksudkan azan itu adalah untuk mengumpulkan orang. Azan itu untuk memanggil orang, untuk mengumpulkan orang supaya bisa sholat berjamaah di situ. Tapi kalau seandainya sholatnya di situ tidak perlu memanggil orang, maka tidak usah azan, tidak usah mengumpulkan orang. Fa'idha lam yu'mal al-jam'u, kalau seandainya tidak mengharapkan untuk mengumpulkan orang, lam yakun lil adzani wajhun, tidak usah azan kalau tidak ingin mengumpulkan orang. Fa'idha ummila kana lahu wajhun, kalau mengharapkan orang untuk berkumpul melakukan sholat, maka perlu azan. Kalau tidak perlu azan. Kalau perlu mengumpulkan orang, perlu azan. Qala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, wa ala hadzal qaul as-shalatul hadiratu aidan, dan berdasarkan hal ini dilakukan juga pada sholat pada saat itu, artinya bukan sholat qadha. Untuk sholat yang tidak qadha itu juga demikian, karena azan itu adalah untuk mengumpulkan orang, maka kalau sholatnya tidak qadha itu perlu adanya azan, karena perlu mengumpulkan orang untuk melakukan sholat berjamaah. Idza ummilal ijtima, kalau diharapkan orang-orang itu bisa berkumpul laha untuk melakukan sholat, adzana wa aqama, maka perlu azan dan iqamah. Fa in lam yu'ammal, kalau seandainya tidak diharapkan untuk berkumpul, aqama, cukup qomat saja, walam yu'dzan, tidak perlu azan. Fa in jama'a baina sholataini, kalau ada orang menjamak dua sholat, fa in jama'a bainahuma, kalau menjamak dua sholat tersebut, fi waqtil ula minhuma adzana, kalau menjamaknya itu adalah jamak
takdim, artinya mengawalkan waktu zuhur daripada waktu asar dalam zamannya itu, maka perlu adzan pada saat melakukan sholat zuhur itu. Setelah itu baru waqama, lalu melakukan iqamah. Tetapi waqama lisaniyah, untuk yang kedua cukup melakukan iqamah saja. Jadi misalnya ada orang melakukan sholat jamak zuhur dan asar, maka dia azan, setelah azan kemudian iqamah, setelah iqamah melakukan sholat zuhur. Begitu sholat zuhur selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian qomat, lalu melakukan sholat asar. Jadi azannya cukup satu pada saat zuhur saja. Itu kalau jamaknya adalah jamak takdim, jamak yang didahulukan zuhurnya daripada asarnya. Kama fa'ala Rasulullah SAW bi Arafah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Arafah. Fa in jama'a bainahuma fi waqti tsaniyati, kalau menjamaknya di waktu yang kedua, maksudnya adalah jamak takhir, mengakhirkan sholat, misalnya zuhur dengan asar tapi dilakukan di waktu asar. Fahuma kal fa'itaini, itu seperti sholat lewat atau seperti sholat qadha. Lianal ula qad fata, karena waktu yang pertama telah lewat, wa waktu saniyah tabi'atun, dan waktu yang kedua ngikut, karena waktu yang pertama itu sudah lewat, waktu yang kedua ngikut laha, untuk sholat yang pertama itu, untuk sholat sebelumnya. Faqad bayyana hukmul fawati, dan telah kami jelaskan, kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, hukum-hukum sholat yang terlewat. Artinya ketika jamaknya itu adalah jamak takdim, jamak yang didahulukan, maka azan dulu, kemudian iqamah, setelah selesai salam, kemudian iqamah lagi melakukan sholat yang kedua. Tetapi kalau sholatnya itu adalah jamak takhir, tidak perlu azan, langsung iqamah saja, karena itu dinilai seperti sholat yang terlewat atau sholat qadha. Zuhur, asar dilakukan waktu asar, cukup iqamah. Maghrib, isya dilakukan waktu maghrib, azan dulu baru iqamah. Tapi kalau dilakukan waktu maghrib, iqamah saja, tidak perlu azan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.